Oke, jadi melanjutkan dari video yang kedua terkait dengan pengenalan sumber statistik. Nah, ini tadi kan kita sudah mengenal ya bagaimana cara kita mengatur, menginputkan datanya itu seperti apa. Nah, misalkan saya ingin menunjukkan ke teman-teman apa sih sebenarnya kegunaan dari values di sini. Di sini ada label, ada values. Mesti kan tadi kan saya sebutkan bahwa ini tidak terlalu digunakan. Sebenarnya label itu hanya jadi label itu sebenarnya hanya digunakan untuk memberi keterangan dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi pada bagian label ini tidak bisa diisi nggak apa-apa. Terus kemudian sementara values pada bagian ini digunakan untuk menyatakan data. Jadi kalau misalkan data berupa kategorik nanti kita bisa menggunakan values ya. Terus kemudian missing ya. Missing di sini menunjukkan data yang sering hilang atau terdapat bagian data yang belum diisi. Jadi biasanya kalau munculnya itu kalau misalkan kita menginputkan data sebanyak 50, ternyata ada beberapa bagian yang tidak terisi, maka nanti akan muncul di bagian missingnya ada berapa. Seperti itu. Terus, misalkan di sini saya ingin menginputkan jenis kelamin. Di kolom yang ketiga saya menginputkan jenis kelamin. Ya, tak tulis di sini saya ketikkan misalkan Joko. Kalau laki-laki 1, perempuan 2, misalkan seperti itu. Di sini 1, Ria 2, Heni 2, Tri misalkan 2, Ilham 1, Joni 1, Amanah 2. Nah, di sini kita balik lagi ke variabel view. Di baris yang ketiga, ini kan menunjukkan variabel yang ketiga. Tak tulis di sini jenis underscore kelamin. Ya, diingat ya bahwa underscore tanda spasi itu nggak bisa. Tipenya di sini saya ubah menjadi numerik nggak apa-apa, cuma nanti di bagian misalnya di sini saya ganti nominal. Ya, di sini desimalnya tak kasih kan di sini 2 ya. Tadi kan berhubung keluarnya 1.00. Nah, 0 ini tak ilangi menjadi 0. Nah, di sini saya ingin menyatakan bahwa 1 itu adalah laki-laki, 2 itu perempuan. Caranya adalah kita masuk ke bagian values. Value-nya 1 berarti dia menunjukkan laki-laki, kemudian 2 menunjukkan adalah perempuan, kemudian oke. Ya, terus langsung balik. Wes dari sini nanti nggak akan keluarnya nanti kalau kita melakukan analisis nanti akan keluar outputnya laki-laki sama perempuan seperti itu. Terus kemudian berikutnya kalau misalkan ini adalah beberapa tampilan-tampilan atau menu barnya. Ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transform, ada analyze, ada grab, ada utilities, add-ons, window, dan help ya. Ini adalah beberapa menu bar yang teman-teman bisa gunakan nanti. Cuman yang akan sering kita gunakan adalah di bagian analyze, kemudian juga transform terutama di compute variable, sama juga dengan menggunakan data. Cuman yang akan sering sekali digunakan adalah kita menggunakan yang analyze. Ya, nah teman-teman perhatikan di sini di analyze. Analyze digunakan untuk melakukan analisis. Ya, ingat-ingatan dari soal melakukan analisis, simbol klik adalah di bagian analyze. Ada report, ada deskripsi statistik, ada tabel, ada compare me. Nah, ini nanti deskripsi statistik itu digunakan untuk mencari nilai rate mean, median, modus, variansi, dan sebagainya. Itu nanti kita menggunakan yang ini. Deskriptif statistik. Sementara compare means itu digunakan untuk biasanya digunakan untuk uji sampel, uji hipotesis, ya kan? Masih ingat ya, uji hipotesis nanti kita menggunakan compare means. Terus kemudian ada general linear model, ada nanti kita bisa menggunakan ANOVA di sini, kemudian kita menggunakan korelasi, ada bivariate, parsial, ada regresi yang sering kita gunakan. Nah, lihat, regresi itu banyak sekali. Ada linear, ada non-linear, ada biner, ada mononomial, ada probit, dan sebagainya. Jadi yang teman-teman pelajari sampai semester kemarin itu sebenarnya hal yang dasar sekali. Nah, di sini ada log linear, ada neural network, ada radial basis function, klasifikasi untuk mengelompokkan klasifikasi, data reduction atau untuk pengurangan, scale, ya, ada reliability analysis. Ini biasanya nggak survei-survei. Nah, itu biasanya ngecek pakai analisis reliabilitas. Kemudian non-parametric test. Nah, ini adalah metode-metode non-parametrik. Uji hipotesis 1 sampel dan 2 sampel, tapi yang non-parametrik. Sementara yang kita gunakan yang kemarin adalah yang parametrik. Ini bedanya. Jadi di pertemuan nanti, di pertemuan berikutnya kita akan belajar di non-parametrik. Ada time series. Nah, time series ini biasanya digunakan untuk pengeramalan. Kalau dulu kita belajar ada analisis dari waktu, nah ini adalah penggunaan metodenya.
ada analisis survival dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, yang kita sering pelajari, yang sering kita pelajari itu sebenarnya dasar-dasar. Jadi makanya saya ingin teman-teman dasarnya kuat sehingga untuk mempelajari kedepannya itu juga akan semakin mudah. Harapan saya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan saya ingin melakukan analisis nilai ujian ini saya ingin mencari nilai rata-ratanya dan sebagainya. Caranya piye? Caranya adalah klik klik deskriptif statistik, klik frequencies. Ya. Nah, kene wingko sing mbok lebokne ning kene adalah sing nginakane iki kuning. Ngerti enggak? Yang scale tadi itu loh. Yang data-data karena kita ingin mencari rata-rata kan berupa data angka atau masuk awake dhewe nilai jeneng mahasiswa dilebokne ning gone kene kan nggak mungkin. Masuk nama mahasiswa dicari rata-ratanya itu kan nggak mungkin. Yang kita cari rata-ratanya ya berupa data-data angka ini, yaitu yang nilai ujian. Jadi jangan sampai salah. Jadi dipastikan bahwa di bagian misernya tadi, di bagian misernya, ya balik lagi, di bagian misernya ojo sampai salah menentukan skill nominal atau apapun. Ya, jadi seperti itu. Lek iki salah, berarti sampai kamu ngomong analisis sampai apapun ya nggak akan pernah keluar hasilnya. Karena pasti salah dari misernya aja salah, jadi skala datanya aja salah. Ya, caranya tadi saya ulangi lagi untuk analisis deskriptif statistik atau statistika deskriptif mencari median. Klik analyze ya, nanti sambil teman-teman catat nggak apa-apa. Analyze deskriptif statistik, kita pilih yang frequencies. Masuk no nilai ujian variabel ini mlebu ning guni kotak variabel iki. Klik tanda panah sehingga nanti akan masuk. Paham ya? Jadi awalnya kan gini. Kemudian ini nanti kita bisa milih mana yang kita analisis. Berhubung kita ingin menganalisis nilai ujian, maka nilai ujian ini dilebokne gone variabel. Tanda panah. Perhatikan ya. Display ini nggak masalah. Mau dikeluarkan kotak frekuensinya atau nggak masalah. Kalau saya biasanya tidak saya masukkan. Seperti ini. Kemudian klik statistik. Ini adalah tampilan. Ada central tendency. Masih ingat ya, ukuran pemusatan data itu adalah central tendency. Ada skewness sama kurtosis, ada ukuran dispersi. Ada di sini juga, ya kan? Ada ukuran penyebaran datanya, ada ukuran pemusatan data. Misalkan dari data ini kita ingin mencari apanya? Mediannya. Mediannya pengen tak golei. Terus kemudian standar deviasi ini pengen tak keluarkan. Range-nya berapa? Nilai maksimumnya berapa? Nilai minimumnya berapa? Kemudian misalkan kuartilnya misalkan ingin dicari seperti apa silahkan. Terus kemudian bentuk skinus kurtosisnya nilainya berapa. Nah itu bisa kita cari dengan hanya diklik-klik saja nanti akan keluar hasilnya. Kemudian di sini saya rasa tidak perlulah mencari kuartil, langsung saja di continue saja, langsung di OK. Tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ada N valid missing. N valid di sini menunjukkan bahwa N ini adalah banyaknya datanya yang terhitung, yang valid, yang terhitung banyak data ada 7. Yang missing 0. Setelah kita cari kemang median modusnya, kita ternyata ketemu nilai mediannya atau rata-ratanya 76, di sini kalau teman-teman lihat titik di sini artinya adalah koma. Mean 76, titik 14 76,14 sehingga data kemang rata-ratanya adalah 76,14. Medianya berapa? 80. Standar deviasinya berapa? STD itu standar ya. Standar deviasinya berapa? 13,886. Range-nya berapa? 38. Nilai minimumnya berapa? Data terkecilnya 52. Data terbesarnya adalah 90. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek mengamalkan rumus lagi, hanya dengan menggunakan klik, analyze klik ini tadi aja sudah keluar hasilnya. Jadi lebih praktis ya. Jadi yang paling penting tapi saya minta teman-teman untuk tidak melupakan materi yang kemarin karena dasar dari penggunaan metodenya, penggunaan analisisnya kita menggunakan dasarnya dari yang kemarin. Seperti itu adalah gambaran dengan menggunakan SPSS ya. Terus, nah nanti outputnya ada 2 ya, seperti ini. Nanti ya di dalam SPSS itu, sebentar ini sih yang tadi saya close dulu. Nah ini adalah nanti ada untitled di sini ada dua model output. Yang pertama ada digunakan untuk menginputkan data, output satunya ini digunakan untuk hasilnya ya. Jadi nanti setiap analisis kita akan menggunakan bentuk 2 file, file untuk input, file sebagai hasil analisisnya. Ya, misalkan saya ingin menambahkan tinggi badan ya.
tak lebokne ning kene angkane misalkan di sini 150, 1674 misalkan gambar-gambarnya itu 80. 1 berapa ya? 77, 175, 178, 182 Mas. 178. Misalkan seperti ini. Tak kasih nama, balik ning variabel namanya ning ndi? Ning kene, tinggi badan. Kemudian di sini adalah numerik ya. Nah, di sini misalnya ada scale. Pastikan ini adalah scale supaya kita bisa lakukan analisis statistika deskriptif. Ya, desimalis nggak usah mau renek koma-koma nih. Kecuali kalau ada angka 164,5 berarti ya nanti kita bisa menggunakan desimal. Berhubung yang kini nggak enek, cuman angka pasti yang bulat seperti ini, ya wes desimal kita bisa hilangkan. Ya. Terus kemudian dari data ini saya ingin mencari langkah-langkahnya seperti yang tadi ya. Balik lagi, jadi caranya adalah analyze, descriptive statistik, masuk ke frequencies. Nanti silakan teman-teman explore sendiri ada descriptive bla bla bla. Iki sok golekno dhewe. Ya, frequencies. Nah, gimana nilai ujian masih di sini kenapa? Karena tadi kita analisis, ya kan? Dan sekarang kita nggak ingin analisis nilai ujian, balik noneh ning sisi sebelah kiri. Nah, jadi kan awalnya gini, sampai tandanya biru ini balik ning gini. Yang kita analisis yang mana tinggi badan saja. Oke. Kemudian klik statistik. Ya wes kita pilih mau melakukan yang mana rata-rata, median apa. Continue. Oke. Nah, ini adalah berarti nanti tinggi badan data Kemang rata-ratanya adalah 172,29, medianya 177, standar deviasinya 11,412, range-nya 32, minimnya 150, maksimumnya 182. Seperti itu ya. Terus kemudian misalkan Kemang dua-duanya dianalisis bareng kedua variabel nilai dan uji badan. Misalkan ini ya. Pokoknya kan gini, masuk ke sisi kiri semuanya. Klik saja satu-satu di paling kanan. Jadi tidak perlu satu-satu untuk mencari nilai statistika deskriptifnya, bisa bareng-bareng ya. Statistik apa saja yang dikeluarkan, continue, oke, sehingga nanti di inputnya adalah seperti ini. Hasil nilai ujian, hasil tinggi badan. Wes engko caranya wajanan dhewe bagaimana cara membaca outputnya. Saya kira ini sudah mengerti. Ya, sudah paham ya, ini sangat mudah sekali. Jadi saya kira teman-teman juga mudah untuk memahami dari bagaimana cara kita mencari statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS 16. Seperti itu gambarannya. Ya, nilai ujian, tinggi badan. Jadi kalau kita analisis bareng-bareng maka nanti ya keluarnya bareng-bareng seperti ini lebih praktis, ya kan? N-nya berapa datanya, rata-ratanya dari masing-masing variabel berapa, mediannya berapa, standar deviasinya berapa, range-nya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai maksimum berapa. Kalau ingin menambah kuartil desi persen bisa. Ya bisa saja nanti yang tadi analyze, descriptive, frekuensi, tinggal kita klik aja. Misalkan ada kuartil, persentil, skewness, kurtosis, apapun yang teman-teman kehendaki ingin tahu hasil statistika deskriptifnya. Ya. Jadi itu adalah gambaran analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS. Kalau menggunakan IBM SPSS 16, caranya ya bodoh lain. Ya tinggal kita menyesuaikan saja. Seperti itu gambaran mengenai analisis SPSS 16 untuk mencari karakteristik data. Jadi median modus seperti yang sudah kita pelajari itu menunjukkan karakteristik data. Tergantung dari datanya, data sampel atau populasi. Kalau data sampel berarti itu menunjukkan nilai statistiknya, karakteristik sampel. Tapi kalau datanya adalah data populasi berarti itu disebut dengan parameter. Ya, karena parameter adalah karakteristik dari populasi. Diingat-ingat materi statistik yang dulu.